Halo pemirsa Info Banua dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami dalam program acara Banua Tanpa Corona. Bersama saya dengan Faisal, dan kali ini kita akan mengangkat tema bagaimana inovasi dari UMKM di era new normal saat ini. Kita tahu bagaimana kondisi dari UMKM sekarang banyak terdampak oleh hadirnya kondisi pandemi saat ini. Bagaimana inovasi yang terjadi dan bagaimana para pelaku UMKM bisa bertahan. Kita akan bersambung langsung dengan salah satu narasumber kita, salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Banjarmasin. Halo Mas Sabik. Halo. Bagaimana kabarnya Mas? Baik hari ini. Alhamdulillah. Nah, Mas Sabik ini sendiri adalah owner dari spesialis kontainer Banjarmasin dan Kelapa ya Mas ya? Ya benar. Nah, boleh cerita nih Mas, bagaimana sih kondisi awal nih ketika pandemi terjadi di usaha Mas nih ya? Dampak-dampak yang terjadi di lapangan itu, boleh cerita nggak mengenai itu? Oke. Terkait pandemi ini cukup memberi tantangan tersendiri sih bagi para pelaku usaha, baik itu kecil menengah atau ke atas, tentunya bagi para pelaku UMKM seperti saya. Di awal-awal itu sangat terasa banget dampaknya. Yang paling saya rasakan itu misalnya di saat saya di bidang vendor group, itu spesialis kontainer, yang awalnya kami dapat menerima pesan per bulan 8 sampai 10, pada saat pandemi awal masuk ke Banjarmasin itu tiba-tiba customer itu banyak yang membatalkan, kayak yang udah mau melakukan pembayaran tiba-tiba batal, bahkan yang sudah pesan itu menunda pembuatan bahkan sampai hari ini. Jadi karena ketakutan masyarakat terhadap pandemi, jadi mereka takut jualan, otomatis konsumen yang membeli, minat beli juga turun ibaratnya. Nah, seperti itu sih. Okay. Jadi memang dari awal kondisi pertama pandemi itu terjadi ya di kota kita nih ya, Kota Banjarmasin, banyak hal yang terjadi ya, mulai dari customer yang menunda dan sampai ada juga yang membatalkan gitu. Ada yang membatalkan. Jadi seberapa besar tuh Mas dampaknya bagi operasional gitu Mas? Dampak bagi operasional itu sangat besar sih, berpengaruh signifikan. Tapi syukurnya pada saat itu kita masih punya beberapa orderan di bulan sebelumnya. Jadi itu bisa, paling tidak itu bisa kadang operasional kita bisa jalan pada saat itu. Tapi kadang sebaik pada saat kondisi normal. Oke. Jadi memang hal itu memang sangat berdampak dengan operasional, tapi kebetulannya usaha Mas sendiri itu ada cadangan ya bahasanya yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, untuk strateginya Mas, bagaimana ketika menghadapi hal seperti itu Mas di masa awal-awal pandemi itu, apakah ada strategi khusus atau ada perubahan gitu dengan usaha yang Mas lakukan sendiri? Saya sebagai penggiat UMKM, menurut saya untuk bisa survive di kondisi pandemi ini kita harus berupaya bertahan dalam berbagai tekanan dan beradaptasi dan berbagai kondisi. Untuk kayak seperti sekarang ini kan konsumen atau masyarakat banyak yang beralih ke rutinitas non rutin ataupun rutin itu beralih ke online ibaratnya. Jadi otomatis kita harus beradaptasi. Mungkin salah satu yang bisa itu membicarkan lebih promosi melalui media sosial atau memberikan berupa pelayanan yang secara online. Nah itu sih. Oke, jadi memang ketika pandemi ini terjadi, usaha Mas udah mulai strategi bagaimana memanfaatkan media digital gitu. Kita coba beradaptasi, misalnya nih di spesialis itu kita mencoba untuk lebih mengejarkan Instagram Ads, promosi ke selebgram Banjarmasin, paling tidak lebih mengenalkan lagi lah di masa pandemi ini. Kemudian misalnya untuk usaha saya yang bidang food and beverage itu lebih kepada kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya dengan Gojek ataupun Grab, sehingga masyarakat tidak harus datang langsung untuk membeli tapi bisa memesan secara online. Itu sih untuk menanggulangi dampak pandemi ini. Oke. Memang untuk menanggulangi dampak pandemi dan bahasanya adalah pemasukan ya Mas untuk usaha itu juga gitu. Harus pintar-pintar gitu ya Mas ya. Oke, ini Mas, terkait ini Mas, beberapa waktu yang lalu kan pemerintah udah mulai masuk dalam program bantuan nih Mas, berupa stimulus untuk UMKM sendiri. Nah, apakah dari Masnya sendiri sudah menerima atau bahasanya merasakan dampak terjadinya dari stimulus bantuan dari pemerintah untuk UMKM itu Mas? Kalau misalnya bicara mengenai dampak dan manfaat, kalau dari segi saya pribadi belum merasakan langsung terhadap usaha bisnis saya.
Tapi yang saya dengar pemerintah memang memberikan stimulus berupa pemberian bantuan langsung kalau nggak salah senilai 24 juta bagi para pelaku UMKM. Dan itu menurut saya itu bagus karena itu dapat membantu perekonomian bagi pelaku usaha, paling tidak sebagai modal cadangan atau roda penggerak supaya untuk bisa bertahan paling dalam kondisi seperti ini dan seperti itu. Jadi menurut Mas memang stimulus ini memang bagus ya untuk bahasanya membantu UMKM sendiri ya, walaupun memang secara ini kan mungkin dari pemerintah juga bertahap ya untuk menyalurkan pendanaannya seperti apa gitu. Kalau bisa nanti saya juga mau dapat tuh. Oke, siap Mas. Nanti daftar aja Mas sebenarnya. Dari pemerintah juga kan udah nyiapin kan gitu. Nah, dari ini juga Mas, kita sudah memasuki era new normal nih Mas. Era dimana kita perilaku baru, terus seperti itu mencuci tangan, menggunakan masker, terus juga menjaga jarak gitu Mas. Pastinya pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk pelaku usaha atau khususnya untuk pelaku UMKM juga untuk melaksanakan usahanya kembali. Nah, selain yang tadi Mas, apakah ada inovasi layanan lagi nih untuk menghadapi era new normal ini Mas, dari usaha-usaha yang Mas sudah jalankan? Oke, kalau misalnya protokol itu wajib ya bagi siapa saja, entah itu usaha kecil maupun besar, terkhususnya misalnya restoran kan paling tidak menerapkan yang namanya social distancing atau physical distancing, memberi jarak misalnya antar kursi setiap meja. Nah itu untuk supaya orang tidak bersentuhan langsung. Nah kalau misalnya kayak kami sebagai pelaku usaha yang kecil ibaratnya mungkin paling tidak menjalani seperti itu, misalnya menyiapkan batasan setiap kursi, jadi kalau yang pesan berjarak, atau misalnya yang tadi melalui kerjasama melalui mitra ketiga, yaitu pemesanan tidak harus datang langsung tapi bisa melalui pesan melalui online, jadi itu juga mengurangi dampak orang berhubungan langsung seperti itu sih. Nah terkait bagaimana nih Mas untuk rencana usaha dari Mas tahun depan nih, dengan bahasanya adalah protokol kesehatan memang tetap diwajibkan sampai di tahun depan nih. Apakah ada strategi khusus untuk dari usaha Mas sendiri menanggapi strategi tahun depan nih? Mungkin kalau dari saya pribadi mencoba lebih mendigitalisasi, misalnya yang seperti yang saya sebutkan tadi, paling tidak kita lebih mengejarkan melalui media sosial atau media yang lainnya yang mana itu bisa menggenjot pemasukan kita atau penjualan kita. Nah seperti itu sih. Seperti itu ya. Memang peran digitalisasi ini sangat cocok untuk menghadapi era new normal ini Mas. Penting, bahkan sebelum new normal itu juga penting sekali. Jadi UMKM kalau mau berkembang harus digital. Untuk usaha Mas sendiri ini sudah berjalan dari kapan sih Mas? Usaha saya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Wilayah cakupannya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Itu untuk pemesanan. Kebetulan kita kalau misalnya untuk vendor pun kita nomor 1 di Kalimantan lah. Di Kalsel. Jadi memang sebenarnya usaha Mas sendiri itu usaha yang memang sudah cukup terkenal nih Mas ya, dengan sebelum pandemi ya, ini. Nah untuk itu Mas, selama pandemi ini juga saya dengar ada satu usaha nih yang buka di pas pandemi ini, tuh gimana Mas ceritanya? Oh iya, jadi itu yang tadi sebelumnya itu minuman sih, namanya kelapa aku, basicnya dari buah kelapa kita coba komen dengan berbagai rasa yang memberikan harga yang affordable atau terjangkau. Jadi sebenarnya kita coba inovasi sih, karena sekarang kan lagi tren minuman teh dan minuman kopi, jadi kita mencoba lini yang lain seperti itu sih. Tapi ketika pandemi seperti ini kok berani buka gitu Mas? Pertanyaannya sih pertanyaan di kepala saya ini adalah kok berani buka pada saat pandemi seperti ini? Apakah ada memang strategi khusus atau bahasanya ada rencana khusus nih pada saat pandemi seperti ini gitu? Sebenarnya kalau berangkat dari cerita sebelumnya gitu, sebenarnya udah lama mau buka ini, tapi kan antara halang pandemi sejak Maret dan sampai Agustus, ya udah kita putusin buat buka aja karena semakin lama nanti semakin tertunda. Jadi tapi untuk stimulus yang seperti sekarang di masa pandemi, buka di masa pandemi, sebenarnya kuat-kuatan di modal sih. Memang kuat-kuat di modal seperti itu ya. Berdaya, tapi sebenarnya cukup tertekan juga sih, karena awalnya kita mau buka franchise atau kemitraan dan untuk beberapa wilayah, cuman harus kita tunda dulu sampai pandemi benar-benar mereda karena minat daya beli kan lagi turun nih. Nah itu buat itu sih. Oke, jadi terkait itu juga Mas, dari kan pada saat pandemi ini memang kita ada minat daya beli yang memang turun nih Mas dari masyarakat juga, jadi turun banget nih ya bahasanya. Nah atas hal tersebut juga
bagaimana nih kan dampak terhadap karyawan juga tuh Mas di masa pandemi seperti ini? Apakah ada yang mungkin terkena dampak juga atau ada memang yang mungkin Mas tahan dulu gitu? Kalau misalnya di yang usaha minuman ini untuk karyawan belum terdampak sih. Kita tetap mencoba mensejahterakan karyawan karena kebetulan kita baru satu hotel. Karena kan mau buka beberapa, cuma di masa pandemi kurang memungkinkan. Mungkin kalau misalnya dibuka bakalan terdampak banget untuk karyawan. Cuman kalau untuk karyawan itu berpengaruhnya yang di spesialis kontainer. Yang mana awalnya kita misalnya 4 karyawan, kita bisa memproduksi 6 sampai 8 per bulan. Kita paksa sekarang cuma bisa dua karyawan karena orderannya menurun, bahkan ada 3 bulan pertama itu sempat kosong. Kalau sekarang udah mulai membaik sih, Udah mulai terlihat membaik nih Mas ya, di bahasanya kita sudah masuk ke era new normal seperti itu. udah mulai membaik perlahan-lahan. Nanti kalau misalnya sudah memungkinkan kita panggil lagi karyawan kita yang sebelumnya. Oh, jadi memang bahasanya kita rumahkan aja dulu sementara. Kita tentu kalau ini sudah stabil baru kita tarik kembali gitu Mas ya, strategi dari Mas ini. Seperti itu untuk menahan biaya operasional. Oh. Nah, sampai di sesi akhir nih Mas, apakah mungkin ada pesan nih Mas untuk teman-teman pelaku UMKM yang bahasanya adalah terdampak juga dan masih menjalani dampak tersebut nih Mas akibat dari pandemi ini juga, dan mungkin pesan juga untuk teman-teman sesama pelaku UMKM untuk menghadapi era new normal ini Mas? Menurut saya di masa pandemi sekarang ini kita harus tetap, pertama harus yang paling wajib harus tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Bagi untuk para teman-teman pelaku usaha yang seperti saya, kita harus selalu mencoba bagaimana caranya bertahan dalam berbagai tekanan dan beradaptasi dalam berbagai kondisi yang seperti yang sekarang. Paling kita harus bertahan sampai pandemi ini benar-benar selesai, karena itu menjadi salah satu tantangan tersendiri yang cukup berat bagi para pelaku usaha. Nah, seperti itu. Jadi memang para pelaku usaha sesama kita untuk Mas juga tetap berjuang dan bertahan juga Mas ya untuk menanggapi ini dan selalu berinovasi ya, Inovasi dan harus tetap semangat. harus tetap semangat seperti itu. Nah, mungkin kita cukup nih Mas, terima kasih sudah mau menjadi narasumber kali ini. Dan untuk pemirsa semua juga jangan lupa selalu ingat pesan Ibu untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan ketika kita berpindah ke tempat satu yang lainnya. Saya Faisal dari Info Banua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.